Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran fikih. Untuk pertemuan kali ini yaitu Bapak akan membahas tentang fikih kelas 4 semester 1 yang bertema berani berkhitan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan pelajaran ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfir lana amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Shadaqallahul adzim. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini yaitu menguraikan pensyariatan dilaksanakannya hitan, menjelaskan pengertian hitan, menyebutkan tujuan dan manfaat hitan, menyebutkan hukum pelaksanaan hitan, mempresentasikan pengalaman hitan, dan menyebutkan usia pelaksanaan hitan, menyebutkan waktu pelaksanaan hitan, dan hikmah hitan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menguraikan pensyariatan dilaksanakannya hitan dengan tepat dan menguraikan pengertian hitan, memperincikan tujuan dan manfaat hitan dengan benar, mengamati gambar, dan menyebutkan hukum pelaksanaan hitan dengan benar, mempresentasikan pengalaman hitan, merincikan usia pelaksanaan hitan, dan merincikan hitan yang benar. Kita mulai kepada pembahasan yang pertama yaitu sejarah pensyariatannya hitan. Dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk pelaksanaan hitan. Nabi Ibrahim alaihissalam, perintah tersebut tertuang dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Yang selanjutnya pengertian khitan. Khitan menurut bahasa Arab yaitu khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah khitan adalah membuka atau memotong kulit fuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dalam mengkhitan disunahkan memotong hingga pangkal fuluf sehingga kulit yang menggantung agar tidak ada lagi yang menempel atau yang berkumpul di bawahnya. Adapun tujuan dan manfaat khitan, yang pertama sebagai suatu ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Setelah diteliti secara medis, ternyata khitan seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada fulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sah salat adalah suci dari badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah
Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Adapun dari tinjauan medis juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, khuluk yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Alhamdulillah, ya Allah. Dan adapun untuk perempuan, memotong sedikit daging yang berada di dekat farjinya yang wajib dipotong untuk kulit sebagian tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki. Berkhitan untuk perempuan yaitu kemuliaan. Hukum melaksanakan khitan adalah wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa auhayna ilaika 'an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. An-Nahl 123. Jadi jelas hukum khitan bagi laki-laki yaitu wajib, dan untuk perempuan itu kemuliaan. Atau masih banyak perbincangan para ulama yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu wajib. Masih dipermasalahkan. Usia pelaksanaan khitan ada dua macam, yaitu waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Waktu wajib bagi khitan yang kedua yaitu pada saat anak balik, karena pada saat balik itulah seorang dimulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu ia harus memenuhi syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan dari najis. Salah satu cara agar laki-laki bisa melaksanakan sholat yaitu dengan cara berkhitan. Yang terakhir, hikmah khitan. Yang pertama, sebagai tanda bukti ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabiullah Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Yang kelima, menjadi ciri muslim yang baik. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar anak yang sesudah dikhitan dan anak yang tidak mau dikhitan. Nah, bagaimana pendapat anak-anak sekalian, dan berikanlah tanggapannya mengenai gambar tersebut. Dan alhamdulillah pembahasan demi pembahasan telah kita lalui. Dan akhirnya Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pembahasan khitan kali ini menjadikan bekal dan menjadikan ilmu kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.